Penjualan data yang diduga data pribadi marak di forum peretas membuat sejumlah koalisi masyarakat sipil membuka posko pengaduan data pribadi. Kami menelusuri sampel data pribadi yang dibocorkan di forum peretas dan memverifikasi ke pemilik data. Ini dia informasi selengkapnya. SafeNet dan sejumlah organisasi sipil membuka posko pengaduan kebocoran data pribadi. Posko ini didirikan untuk menuntut pemerintah bertanggung jawab melindungi data pribadi warga. Saya rasa dalam kesempatan kali ini kita mencoba untuk menawarkan sebuah cara bagaimana kita bisa menyalurkan kemarahan ini dengan suatu bentuk yang konstruktif kan. Konstruktif dalam arti bagaimana menyalurkan kemarahan ini dengan mencoba mencari siapa pihak-pihak yang dirugikan dan kemudian kita mengumpulkan data tersebut. Nah, ini yang sebetulnya inisiatif yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan. Kasus kebocoran data diduga terjadi di Komisi Pemilihan Umum atas laporan penjualan data di situs forum peretas. Data 105 juta warga diduga diretas oleh salah satu akun di forum peretas yang juga menjual data registrasi kartu SIM seluler. Data yang dikumpulkan diklaim berasal dari data KPU, berisi data pribadi pemilih untuk pemilu 2019. Dari sampel data yang diberikan oleh penjual, terdapat nomor kepala keluarga, nomor KTP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat rumah, hingga status disabilitas dan TPS tempat memilih. Kompas TV memverifikasi sampel data yang diberikan di situs forum peretas. Salah satunya di Kota Bogor, Jawa Barat. Kami memverifikasi sampel data warga Kecamatan Bogor. Ketika dicocokkan, warga ini mengakui data nama, alamat, tempat tanggal lahir sama dengan sampel data yang bocor. Namun, nomor KTP dan kartu keluarganya berbeda. Dari nama, dari alamat, di tanggal lahir sama. Sama ya? Sama. Oke, sama. Cuman beda dari ini kakaknya. Kakaknya. KTP beda. Tidak hanya di Kota Bogor, kami juga memverifikasi sampel data di Kota Bandung, Jawa Barat. Ketika dicocokkan, semua data yang tertera sama persis dengan data pribadinya. Warga ini pun kecewa dan khawatir data pribadinya disalahgunakan. Ya, itu memang betul alamat saya, nama saya, dan nomor KTP saya. Ya, sebelumnya saya nggak tahu, bahkan baru tahu sekarang gitu. Sayang sekali, Pak. Sayang sekali, soalnya takutnya dipakai istilahnya manipulasi lah gitu, pembohongan gitu. Namun, KPU membantah bahwa format data yang diberikan tidak sesuai dengan jenis data pemilih yang dimiliki oleh KPU. Data rekonstruksi itu kami tidak tahu bagaimana cara membuatnya, karena sekali lagi polanya bukan pola yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, termasuk juga kode-kode yang dibuat di situ tidak sama sekali berasal dari KPU. Kalau disebut dengan data pemilih, maka data yang harusnya ada adalah lengkap dengan 12 elemen datanya, tidak sebagaimana yang terlihat dalam situs sebagaimana dimaksud. Sebelumnya, 1,3 miliar data pribadi pengguna telepon seluler diduga bocor di laman forum peretas. Kebocoran data diduga berisi nomor induk kependudukan serta nomor telepon. Alih-alih melakukan langkah strategis, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta masyarakat menjaga data pribadi serta nomor induk kependudukan. Johnny meminta warga tidak sembarangan memberikan nik kepada orang lain atau pihak ketiga. NIK kita jangan sampai kita gunakan tidak di bawah kontrol kita. Jadi diberikan NIK itu hanya untuk hal-hal yang betul terpercaya dan dibutuhkan. Yang kedua, kita punya platform-platform digital dan semua di perangkat kita harus selalu kita ganti passwordnya. One time password itu harus selalu diganti sehingga kita bisa jaga agar tidak diterobos. Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center Pratama Persada menyebut seharusnya data pribadi warga dijaga keamanannya oleh pemerintah. Tidak boleh. Harusnya pemerintah gitu memiliki pengetahuan, bisa memberitahu kepada rakyat begitu bahwa data ini bocor dari mana, kemudian apa yang dilakukan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah mitigasinya gitu. Kalau menurut saya inilah bukti bahwa stakeholder di pemerintahan kita yang bertanggung jawab masalah cyber dan cyber security itu tidak efektif gitu.
Maraknya kebocoran data pribadi warga di forum peretas membuat saat ini pentingnya regulasi perlindungan data pribadi warga. Tim Liputan, Kompas TV.